Halo teman-teman, oke kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai operasi hitung pada matriks. Sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar pada matriks, jenis-jenis matriks dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan mempelajari operasi hitung pada matriks. Pada operasi hitung ini kita akan belajar penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian matriks dengan skalar, lalu perkalian matriks dengan matriks, dan yang terakhir adalah perpangkatan matriks. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama adalah penjumlahan pada matriks. Penjumlahan pada matriks adalah suatu operasi penjumlahan di mana salah satu sifatnya atau syaratnya matriks ini dapat kita jumlahkan jika ordonya sama. Ingat, sebelum kita mengerjakan operasi matriks tersebut, kita harus memastikan bahwa ordo pada matriks tersebut sama. Oke. Misalnya, matriks ini ada elemennya adalah A, C, B, D dapat dijumlahkan dengan matriks E, F, G, H. Kenapa ini bisa dijumlahkan? Karena bentuknya adalah sama atau ordonya sama. Pada matriks yang pertama ordonya adalah 2 kali 2, artinya 2 baris dan 2 kolom. Pada matriks yang kedua ini ordonya juga sama, yaitu 2 baris dan 2 kolom. Lalu matriks A, B, C, D, E, F dapat dijumlahkan dengan matriks G, H, I, J, K, L. Ini kenapa bisa kita jumlahkan? Karena ordonya juga sama. Oke, lalu bagaimana jika terjadi suatu kasus ada matriks dengan ordo 2 kali 2 akan kita jumlahkan dengan matriks dengan ordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Ini tidak bisa kita operasikan. Jadi ketika kalian mendapat soal yang matriksnya ordonya berbeda, mungkin bisa diberi catatan matriks tersebut tidak dapat dioperasikan karena ordonya berbeda, begitu. Oke, untuk yang ordonya sama langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh, diketahui sebuah matriks A 251 623 450 dan matriks B 365 10 1 8 9 4 dan 5. Tentukan hasil dari A tambah B. Oke, untuk mengetahui hasilnya, di sini ada pembahasannya. Oke, A ditambah B ini sebenarnya tinggal kita operasikan saja. Yang atas dijumlahkan dengan yang atas, berarti baris 1 kolom 1 kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 pada matriks B-nya. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Lalu untuk yang kedua 6 ditambah 10 16. 2 ditambah 1 adalah 3. 3 ditambah 8 adalah 11. 4 ditambah 9 adalah 13. 5 ditambah 4 adalah 9. 0 ditambah 5 adalah 5. Oke, untuk penjumlahan asalkan syarat memenuhi syaratnya yaitu ordonya sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan syaratnya juga ordonya harus sama. Jika ini adalah operasi pengurangan, maka ini tinggal kita kurangkan saja. Misalkan ini adalah operasi pengurangan, ini bukan jumlah, tetapi ini min, negatif. Maka sama dengan 2 dikurang 3 min 1. 5 dikurang 6 adalah min 1. 1 dikurang 5 min 4. 6 dikurang 10 adalah min 4. 2 dikurang 1 adalah 1. 3 dikurang 8 min 5. 4 dikurang 9 min 5. 5 dikurang 4 lalu 0 dikurang
5. Nah, jika operasi pengurangan dengan syarat ordo yang sama, maka hasilnya adalah demikian. Lalu, bagaimana dengan ordo yang berbeda? Tentu saja tidak bisa kita operasikan. Begitu. Selanjutnya adalah operasi perkalian. Karena pengurangan juga sudah, maka kita langsung ke perkalian. Oke, di sini perkalian suatu skalar dengan matriks. Apa itu skalar? Skalar adalah sebuah nilai sama seperti halnya dengan skala. Di sini skalar ini nanti akan kita kali masuk. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui matriks A 1 2 3 3 1 5 4 2 1 dan B 3 1 4 2 1 0 2 3 3. Tentukan hasil dari 4A ditambah 2B. Nah, di sini ada perkalian skalarnya, yaitu 4A, ini adalah perkalian skalar, ditambah 2B, ini juga perkalian skalar. Artinya, matriks A ini nanti kita kali 4 terlebih dahulu, ditambah matriks B ini kita kali 2 terlebih dahulu. Nah, disinilah pembahasannya. Karena di sini adalah 4A, maka nilai 4, A-nya kita substitusi nilai daripada matriks A-nya. Jadi langsung kita kali masuk, 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, 4 dikali 3 adalah 12, 4 dikali 3 adalah 12, 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikali 5 adalah 20, begitu seterusnya sampai akhir. Dan ini nanti kita kali masuk dengan bilangan 2. Di sini hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan seperti yang sudah kita pelajari. Ini kita tinggal jumlahkan biasa saja. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. 4 ditambah 6. Oke, ini adalah hasil akhirnya. 4 tambah 6 adalah 10, 8 tambah 2 adalah 10, 12 tambah 8 adalah 20, 12 tambah 4 adalah 16, begitu seterusnya. Untuk perkalian matriks dengan skalar. Lalu selanjutnya, bagaimana jika pengurangannya? Pengurangan tentu saja juga bisa kita kerjakan. Oke, di sini juga ada operasi pengurangan. Diketahui matriks A 1 2 2 3 1 1 1 2 3 dan matriks B 4 6 3 7 5 2 2 4 6. Tentukan hasil dari operasi matriks 5B dikurang 3A. Ingat, operasinya adalah 5B dikurang 3A. Maka B-nya terlebih dahulu kita tulis di depan, baru A-nya di belakang. Jangan sampai terbalik. 5B dikurang 3A, maka ini B-nya kita masukkan matriks B ini ke sini, maka 5 dikali 4 adalah 20, 5 dikali 6 adalah 30, sampai ujung, dikurang, ini juga kita kali masuk, oke sampai selesai. Setelah itu baru kita kurangkan, 20 dikurang 3 adalah 17. Nah, ini adalah hasil akhirnya, 20 kurang 3, 30 dikurang 6, 15 dikurang 6, 35 dikurang 9, begitu seterusnya sampai hasil akhir. Maka ini adalah hasil daripada 5B dikurang 3A. Begitu. Untuk perkalian skalar, saya rasa juga cukup mudah. Nah, selanjutnya adalah perkalian dua buah matriks. Pada perkalian matriks ini berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika operasi penjumlahan dan pengurangan ini tadi kita belajar P ditambah K, Q ditambah L, tinggal R ditambah M, S ditambah N, atau pengurangan. Tetapi pada operasi perkalian ini adalah baris dikali dengan kolom. Kita perhatikan di sini adalah baris pertama. Lalu kita kalikan di sini dengan kolom pertama. Karena pada matriks kita membacanya adalah baris kali kolom, maka baris 1 kolom 1.
Jika ini adalah sebuah matriks, baris 1 kolom 1 ini letaknya nanti ada di sini. Ini adalah baris 1 kolom 1. Lalu baris 1 kolom 1 di sini ini adalah baris 1 kolom 2. Ini masih baris pertama, yaitu kolom kedua. Lalu yang di sini ini adalah baris kedua kolom pertama. Lalu yang di sini ini adalah baris kedua kolom kedua. Ini kan baris pertama, baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Ini nanti akan kita jadikan sebagai kata kunci untuk cara perkaliannya. 1 kali 1 artinya baris 1 dikali dengan kolom 1. Kita letakkan di 1. P dikali K ditambah Q dikali M. Nah, nanti kita hasilkan. Lalu untuk yang di bagian belakang ini adalah 1 kali 2, berarti baris 1 kolom kedua. Baris 1 kolom kedua, berarti P dikali L ditambah Q dikali N. Lalu baris 2 kolom pertama, berarti baris keduanya adalah yang ini, kolom pertama adalah yang R dikali K ditambah S dikali M. Lalu yang terakhir adalah 2 kali 2 atau baris kedua dikali dengan kolom kedua. Baris kedua berarti R dikali kolom kedua L. Letakkan ditambah S dikali dengan N. Nah, nanti kita operasikan, maka inilah nanti hasil akhirnya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat sifat-sifatnya terlebih dahulu. Sifat tidak komutatif, yaitu jika suatu matriks A dikali matriks B, hasilnya ini tidak akan sama dengan matriks B dikali dengan matriks A. Kalau bilangan biasa, mungkin saja jika 4 dikali 2, ini hasilnya pasti akan sama dengan 2 dikali 4. 4 kali 2 adalah 8, 2 dikali 4 juga 8. Hasilnya pasti akan sama. Tetapi pada matriks ini nanti hasilnya akan berbeda. Sifat asosiatif, yaitu matriks A dalam kurung matriks B dikali C sama dengan, ini bisa kita ubah, dalam kurung matriks A dikali matriks B dikali dengan matriks C. Ini adalah sifat asosiatif. Lalu sifat distributif kiri, yaitu A, B tambah C sama dengan, ini kita kali masuk, A kali B ditambah A kali C. Dan ini A, B min C sama dengan A kali B dikurang A dikurang C, A dikali C. Lalu sifat distributif kanan, yaitu B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Ini tinggal kita kalikan. Sama halnya dengan yang pengurangan. Lalu sifat asosiatif, ini K, ini adalah skalar dalam kurung matriks A dikali B. Artinya matriks A dikali B kita operasikan terlebih dahulu, baru kita kali dengan skalar. Ini hasilnya akan sama dengan skalar dikalikan dengan matriks A, lalu dikalikan dengan matriks B. Jadi skalar dikali matriks A, hasilnya berapa, baru dikali dengan matriks B. Ini tentu saja hasilnya juga akan sama, matriks A dikali dengan skalar dikali matriks B. Pada matriks persegi, terdapat suatu matriks identitas. Matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lain adalah 0. Sedemikian sehingga berlaku A, ini identitas A sama dengan A dikali identitas sama dengan A.
Artinya ketika identitas dikali A, ini hasilnya pasti akan sama dengan A dikali identitas dan sama dengan adalah A itu sendiri. Jika A dikali B sama dengan 0, maka belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke, untuk sifat-sifatnya ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jika matriks A dikali B sama dengan matriks A dikali C, maka belum tentu B itu sama dengan C. Jadi belum tentu. Jadi harus kita buktikan terlebih dahulu. Jika A transpose, ingat T pangkat ini dibaca transpose karena sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan B transpose berturut-turut adalah transpose dari matriks A dan matriks B, maka berlaku dalam kurung A dikali B atau matriks A dikali matriks B lalu ditransposkan sama dengan B transpose dikali A transpose. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Ingat, perkalian. Baris kali kolom. Oke. Matriks A adalah 5, 8, 1, 6 dan matriks B adalah 2, 1, 3, 4. Kita ke penyelesaiannya. Baris 1 kali dengan kolom 1. 5 dikali 2. Oke, sudah. 8 dikali 3. Kita fokusnya adalah baris 1 kolom 1. Kita letakkan di sini 8 kali 3. Lalu untuk yang di sini ini berarti adalah baris pertama kolom ke 2. Baris pertama kolom ke 2. 5 dikali 1 sudah 8 dikali 4. Oke. Begitu seterusnya. Kata kuncinya, jika memang teman-teman belum hafal, berarti ini adalah 1, 1. Ini adalah baris 1 kolom 2. Ini adalah baris kedua kolom 1. Ini adalah baris kedua kolom ke-2. 1, 1 berarti adalah baris pertama kolom pertama. Kita letakkan di sini. Untuk 1, 2 berarti adalah baris pertama kolom kedua. Kita letakkan di sini. Ini adalah 2, 1 berarti adalah baris kedua dikali dengan kolom pertama. Lalu 22 berarti adalah oke. Jika sudah paham konsep ini, tentu saja mengerjakan ke bawahnya akan terasa lebih mudah. Tinggal operasinya jangan sampai salah. 5 kali 2 adalah 10, 8 kali 3 adalah 24. 10 tambah 24 hasilnya adalah 34. 5 kali 1 adalah 5, 8 kali 4 adalah 32. 5 ditambah 32 adalah 37. Selesai. Nah, lalu contoh soal selanjutnya ada matriks dengan ordo 2 baris 3 kolom, berarti ini ordonya adalah 2 kali 3. Dan matriks dengan ordo 1, 2, 3, 3 baris dan 2 kolom. Jika penjumlahan seperti ini tentu saja tidak bisa kita operasikan, tetapi jika ini adalah sebuah perkalian, ini tetap bisa kita operasikan. Baris pertama, kolom pertama. Letakkan. Baris pertama, kolom kedua. Letakkan. Baris kedua, kolom pertama. Letakkan. Baris kedua, kolom kedua, letakkan. Hasilnya seperti ini. Jadi artinya adalah baris pertama, kolom pertama berarti 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 5 kali 4. Nah, selesai, semua dikerjakan. Hasilnya adalah 25, 10, 18, dan 7. Oke, untuk perkalian matriks
Kakak rasa juga tidak ada permasalahan. Sekarang kita lanjut ke pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi yang didefinisikan sebagai berikut. Nih, yang dapat dipangkatkan hanyalah matriks persegi. Jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A dalam kurung R ditambah S. Artinya pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Ingat ya, jika R dan S ini adalah bilangan bulat. Nah, teman-teman harus tahu bilangan bulat ini nilainya berapa saja. Ada bulat negatif, ada bulat positif. Artinya dari bilangan negatif min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah bilangan bulat. Matriksnya sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Lalu, jika ada matriks A di dalam kurung ya, dalam kurung matriks A pangkat R, lalu dipangkatkan lagi dengan S, maka ini adalah operasinya perkalian. Misalkan matriks A adalah matriks persegi, N dikali N, maka A pangkat 2 sama dengan A kali A. Lalu A pangkat 3 sama dengan A dikali A pangkat 2. Nih, ini sama saja A-nya ada 3. A pangkat 2 itu berarti A dan A. Berarti A. A pangkat 4 sama dengan A dikali A pangkat 3 dan seterusnya. Jika A matriks persegi, maka A pangkat 0 sama dengan I dan A pangkat N sama dengan A dikali A pangkat N dikurang 1. Dengan N harus lebih besar daripada 0. Ini untuk sifat-sifatnya. Oke, diketahui matriks A 1, 2 ya. Diketahui matriks A 1, 2, 4, 1. Tentukan hasil dari A pangkat 2. Oke, kita lihat bahasanya. Ingat, A pangkat 2 ini tidak boleh langsung kita kerjakan 1 pangkat 2 misalnya. A pangkat 2. Teman-teman mau mengerjakannya maunya cepet nih. 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 adalah 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 adalah 4. 4 pangkat 2 berarti adalah 4 kali 4, 16. 1 pangkat 2, 1. Ini adalah salah. Harus kita jabarkan. Kenapa harus kita jabarkan? Karena operasi perkalian matriks itu tidak sesederhana yang teman-teman pikirin. Ingat, operasi perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Makanya ini harus kita jabarkan. 1, 2, 4, 1 dikali 1, 2, 4, 1. Sesuai dengan sifat bilangan pangkat. Jika 3 pangkat 4 itu artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ini sebanyak pangkatnya. Maka jika A pangkat 2, maka bilangan A ini kita jabarkan sebanyak pangkatnya. Jika di sini pangkat 3 berarti ini kalinya sebanyak 3 kali. Berarti baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, dan baris kali kolom. Hasilnya adalah baris 1 dengan kolom 1. 1 kali 1. 1. 2 dikali 4. 8. Baris lagi masih baris yang pertama. Kita beri contekannya. 1, 1. Ini adalah baris pertama kolom kedua. Ini adalah baris kedua kolom pertama. Ini adalah baris kedua kolom kedua. Berarti 1, 1. Baris pertama dengan kolom pertama. Ini hasilnya adalah 9, 4, 8, dan 9.
Oke, contoh soal yang terakhir. Ini adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Ingat, matriks yang bisa dipangkatkan adalah matriks persegi. Makanya ordonya selalu sama, entah 2 kali, entah ordo 2 kali 2, entah 3 kali 3, ataupun 4 kali 4. Jika pangkat maka harus kita jabarkan, berarti karena ini ordonya adalah 3, maka ini contekan kita juga 1 1. Ini berarti baris pertama kolom kedua, ini baris pertama kolom ketiga, ini baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, lalu baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Contekan kita berarti ini 1 dengan 1, berarti baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Kita letakkan di sini. 1 dengan 2 berarti baris pertama dengan kolom kedua. Kita letakkan di sesuai tempatnya. 1 2 itu tempatnya ada di atas. Begitu seterusnya. 1 3 berarti adalah baris pertama, kolom ketiga kita letakkan di sini. Kita coba hitung 4 dikali 4. Letakkan 2 dikali 1, letakkan 3 dikali 5, letakkan di sini. Begitu seterusnya sampai akhir. Dan setelah itu kita operasikan. 4 kali 4 adalah 16, 2 dikali 1 adalah 2, 3 dikali 5 adalah 15. Hasilnya ini nanti kita jumlahkan. 16 tambah 2, 18, 18 tambah 15 adalah 33. Begitu hasilnya. Semuanya sama cara mengerjakannya. Oke, untuk video operasi bilangan pada matriks, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk melancarkan lagi, teman-teman harus banyak berlatih dari soal-soal matriks. Cukup sekian videonya, sampai ketemu pada video selanjutnya.